23 Desember lalu kita buka kantor cabang kita di Dubai, di mana tahun 2018 sebelumnya kita sudah buka anak usaha di Singapura. Jadi ini kantor kita kedua di luar Indonesia untuk PT Pertamina International Shipping. Kami memang masih berusaha mengoptimalkan dulu kantor Middle East ini karena berdasarkan data kami dari international business yang kami lakukan, revenue kami dari Middle East di kawasan Middle East itu baru 3,3%. Jadi kami menyadari dan sisanya 90%-nya masih dari Asia Pasifik. Itu karena memang didukung dengan keberadaan kantor di Singapura. Nah, keberhasilan kami di 4,5 tahun lalu dengan kantor Singapura inilah yang akan kami coba replikasi dengan keberadaan kami di Dubai, di free trade zone-nya. Kami mencoba menggarap market Middle East dan Asia Selatan, khususnya India. India ini adalah satu negara yang sangat besar dengan konsumsi energinya yang sangat besar. Berdasarkan beberapa data yang kami miliki, bahkan impor India baik untuk minyak mentah, gas dan produk turunannya itu salah satu yang terbesar dari Middle East. Seperti amonia, lebih dari 40% amonia dari produksi Middle East itu diekspornya ke India. Nah, potensi bisnis inilah yang ingin kami grab, ingin kami tangkap dan kami optimalkan. Dan jika ini berhasil tentunya ekspansi selanjutnya ke market lain, Eropa, Amerika maupun Timur Jauh, baik di Jepang, Cina maupun Korea itu akan kami jajaki. Oke. Sejauh ini di luar dan juga di dalam sebetulnya kantor dari Pertamina International Shipping sendiri ada berapa, Pak Yogi? Kalau di Indonesia pasti ya ada beberapa kantor ya, tapi kita yang sudah anak usaha kita di Singapura satu, sejak 2018 sudah kita dirikan dan berkontribusi sangat signifikan dari sisi kontribusi revenue. Tahun lalu revenue-nya kurang lebih $300 juta dan profitabilitas di lebih dari $30 juta juga. Dan alhamdulillah per Januari ini kami sudah monitor terus naik. Ini jadi karena memang disokong dengan investasi kami di 2022. Jadi akhir tahun lalu itu kami investasi pembelian 3 kapal second hand dan semuanya sekarang international trading semua, tidak ada satupun di Indonesia. Bahkan satu specifically trading di Eropa, begitu ya. Dan itulah yang kita lakukan di kantor Singapura ini dan terus kita dorong untuk lebih membesar lagi ya dari sisi business size, dari sisi customer maupun pada akhirnya tentunya dari revenue. Nah, Dubai memang masih dalam tahap awal dan mudah-mudahan akan terjadi peningkatan signifikan dari sisi revenue. Jadi memang baru 2 kantor yang ada sekarang. Oke, kita harapkan bersama seperti itu. Tapi pertanyaan juga, sebetulnya dengan penambahan kantor Pak Yogi, dengan dan juga dibandingkan dengan penambahan rute, apakah ini berbanding segaris atau seperti apa sebenarnya skema di lapangan? Ya, jadi kan begini ya, memang bisnis angkutan ya, ini kan B2B ya, begitu ya. Dimana B2B ini memang kadangkala komunikasi dan relationship itu sangat penting. Oleh karena itu kadangkala kita tidak bisa menggantikan komunikasi via telepon atau online dengan potensial customer. Jadi kita meyakini juga bahwa untuk market Middle East perlu didekati dengan cara berbeda dibanding dengan market di Asia Pasifik, begitu ya. Dan tentunya ada local culture yang harus kita hormati dan kita pahami. Nah, itulah dengan keberadaan seperti kantor Middle East ini kita harapan kita bisa menambah customer, kita bisa menambah network jaringan baik itu ship owner, ship broker maupun customer, charterer yang tentunya diharapkan juga pasti akan inline dengan peningkatan jumlah angkutan. Tapi seberapa besar peningkatannya itu yang kita memang tidak pernah ukur, tapi kita meyakini hal tersebut. Oke, untuk jumlah rutenya sudah berapa sih Pak Yogi sejauh ini? Kalau rute internasionalnya yang kami layani 18 rute dengan kurang lebih hampir 30 kapal yang sekarang trading internasional. Jadi kurang lebih 10% kapal kami berada di internasional dan ini kami yakinkan akan terus bertambah ke depannya. Oke, 18 rute begitu ya. Yes. Nah, di 2023 ini adakah penambahan rute juga? Ada rencana ke sana Pak Yogi? Memang rute ini sangat bergantung dari permintaan customernya ya. Tentunya dengan seperti contoh sampaikan tadi, satu kapal kita yang baru kita akuisisi di Desember lalu, sekarang untuk angkutan LPG di kawasan Eropa, salah satu penyewanya itu adalah satu international oil company. Kami memang belum ukur berapa banyak rute yang dilayani, tapi saya meyakini 2023 ini per Januari kemarin saja udah lebih dari 18 rute yang kita layani. Namun yang lebih penting adalah berapa banyak kapal yang kita employ untuk international business. Nah itu yang terus kita dorong
sebagai sumber pertumbuhan kita di 2023 sampai selanjutnya. Oke, baik. Tadi Anda sebutkan penambahannya di 12 hingga 14 kapal begitu ya di tahun ini, di tahun 2023 ini. Sebetulnya andai kita bicara terkait pengadaannya dari mana, itu bagaimana untuk skemanya Pak Yogi? Ya, jadi untuk short term bisnis, pengembangan bisnis 2023-2024 ini memang kami lebih banyak mengandalkan kapal-kapal yang sudah tersedia di pasar atau kapal second hand istilahnya. Jadi memang kami melalui mekanisme tender melibatkan pemilik kapal maupun ship broker, hal-hal yang lumrah di dunia shipping. Dan tentunya untuk jangka panjang 2025-2002 dan selanjutnya kami juga sudah mulai merencanakan investasi kapal baru. Jadi insya Allah di semester 2 tahun ini kita sudah mulai akan merencanakan dan membuka beberapa tender untuk beberapa pembangunan sejumlah kapal yang kita harapkan menjadi kapal armada baru kita di 2025 dan selanjutnya. Karena terakhir kali kita new build itu di 2018, yang delivery kemarin di 2020 kapal VLCC Pertamina Prime dan Pride. Itu terakhir kali new build-nya kita. Sisanya kapal-kapal second hand, kemarin kita akuisisi kapal usia 1 tahun baru. VLCC yang kemarin kapal gas kita yang terbesar di dunia dari sisi sizing, dan itu modern gas carrier yang secara konsumsi bahan bakarnya pun sangat efisien. Bahkan 30% lebih efisien daripada kapal-kapal yang generasi sebelumnya. Oke, baik. Ini kan juga rentang waktunya cukup lama begitu ya Pak Yogi ya. Dipesan sekarang, bahkan di tahun 2025 baru kapal barunya ada. Betul. Sebetulnya secara demand dan juga prospek, apakah Anda juga melihat demand yang sebegitu panjang begitu hingga 2025 akan terus bagus begitu secara demand? Ya. Betul, jadi memang kita berbicara demand ini, kita selalu berkata, nggak ada crystal ball ya untuk kita memprediksi. Namun kita juga selalu melihat dari berbagai macam sudut pandang begitu ya, dan tentunya kita juga melakukan evaluasi dan analisa terhadap kebutuhan angkutan ke depan, dan yang pasti tentunya itu dipengaruhi banyak hal gitu ya, kondisi perekonomian dunia, apakah ada resesi atau tidak, bagaimana kondisi geopolitik begitu, apakah Rusia dan Ukraina ini akan terus berlanjut. Kalaupun tidak lagi, terus bagaimana ke depan, apakah segera pulih atau tidak, bagaimana untuk Cina Selatan dan lain-lain. Jadi memang banyak uncertainty, namun tentunya kembali kita coba dekati prospek bisnis ke depan seperti apa untuk sektor shipping sendiri, untuk angkutan energi kan memang kita melihat supply demand-nya ke depan. Karena memang sejumlah kapal tentunya sudah akan harus masuk lewat dari usia ekonomisnya dan perlu istilah di scrap atau di demolish. Dan yang kedua, aturan internasional juga sangat berpengaruh. Jadi transisi energi dengan upaya dekarbonisasi ini juga mempengaruhi kapal-kapal yang bisa beroperasi. Ada sejumlah kapal yang terkena regulasi yang sehingga tidak efektif lagi untuk digunakan, yang pada akhirnya harus di-replace dengan kapal-kapal baru. Untuk saat ini kami melihat sampai 2026 kami cukup optimis bahwa sektor shipping, khususnya shipping angkutan migas, energi, ini masih cukup stabil ya sampai 2026, dan kita masih cukup optimis melalui investasi yang kita lakukan kita masih bisa terus bertumbuh karena marketnya juga akan terus bertumbuh. Itu yang kita lihat. Tapi tetap segala sesuatu yang kita lakukan ini harus didukung dengan risk management yang baik sehingga kita bisa memitigasi kalau ternyata ada perubahan-perubahan baik dari supply demand, dari sisi market dan lain-lain. Oke, baik.